Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Di Pradipto, peserta pekerti gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Saya akan melakukan drill teaching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih sudah hadir di kampus kita ini. Kita sudah masuk ke pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 di mana nanti pertemuan 6 kita akan ini ya, dilakukan secara online, kemudian pertemuan 7 online juga ya. Cuma nanti saya harapannya di pertemuan 7 nanti kita akan adakan Google Meet untuk diskusi materi, karena itu adalah pertemuan terakhir sebelum kita ujian, ya kan? Jadi harapan nanti di pertemuan 7 itu kalian bisa mengajukan pertanyaan atau diskusi terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan untuk persiapan bahan tes. Oke, di pertemuan 5 ini sebenarnya ini akan saya bagi jadi 2 pertemuan. Ada yang sekarang sama minggu depan gitu kan, dan yang pertemuan ini sebenarnya lebih banyak bahas soal teori ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah momen kita ketemu. Nanti ada soal perhitungan juga, dan nanti saya minta para relawan untuk bisa membantu saya mengerjakan soal yang akan saya berikan, kira-kira seperti itu. Oke, materi kali ini adalah tentang disagregasi dan pengelolaan jadwal induk produksi. Namun sebelum itu, saya pengen nanya dulu, review dulu. Di pertemuan kita kemarin kita kan tentang perencanaan agregat. Ada yang masih ingat nggak? Oh Pak, ini kita diskusi aja. Ada yang masih ingat nggak? Perencanaan agregat itu apa sih? Feel free to speak. Nggak ada benar, nggak ada salah. Silakan, ada yang mungkin ada yang masih ingat atau punya pendapat apa itu perencanaan agregat. Karena ini kita berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi bisa mungkin ada yang bisa dijelaskan apa itu perencanaan agregat. Feel free to speak, siapa aja boleh ngomong. Ada yang punya apa itu perencanaan agregat? Kira-kira perencanaan agregat itu rencana yang besar atau kecil? Besar. Oke, agregat itu besar. Nah, sekarang materi kita adalah tentang disagregasi. Model besar. Ya. Sekarang kita belajar namanya disagregasi. Kalau misalnya dalam suatu kata kerja ada satu kata kerja dan ada disnya, berarti itu lawannya ya. Iya. Agregat itu adalah katanya, disagregasi adalah lawannya. Berarti rencana yang agregat yang besar itu diapakan? Kalau disagregasi menurut kalian? Diperkecil atau dipecah menjadi sebuah rencana yang lebih kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Disagregasi adalah kita memecahkan suatu perencanaan yang besar menjadi rencana yang lebih kecil. Dan salah satu produknya dari suatu perencanaan agregat yang besar adalah apa itu? Jadwal induk produksi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan master production schedule. Nah, itulah yang akan kita pelajari kali ini. Ya, kita akan belajar tentang proses disagregasi dan kita akan belajar tentang master production schedule. Ini akan kita pelajari. Ini definisinya adalah memecah perencanaan agregat menjadi produk-produk yang spesifik, yakni dari produk agregat menjadi produk spesifik berdasarkan kebutuhan produk spesifik tersebut dengan memperhitungkan secara detail kebutuhan pekerja, material, dan kebutuhan inventory. Oke, jadi kita memang ini memecah rencana yang besar menjadi lebih kecil. Nah, di sini bisa dilihat proses disagregasi itu dia hitungannya tahun. Yang tadinya 12 bulan otomatis kalau tadinya satuannya tahun, kita disagregasi, kita membuat rencana lebih kecil, periode waktunya berubah ya. Yang tadinya tahun menjadi lebih kecil jadi apa? Bulan jadi apa? Minggu jadi apa? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian hasilnya itu adalah berupa MPS atau Master Production Schedule. Tujuannya apa? Tentu saja adalah untuk menyusun MPS Master Production Schedule setelah diketahui jadwal produksi agregatnya. Nah, saya harus
Lagi-lagi saya harus menampilkan gambar ini karena ini adalah merupakan inti dari mata kuliah kita, perencanaan pengendalian produksi. Karena kita ada kata-kata perencanaan, berarti kita harus bisa membuat suatu jadwal produksi. Coba dilihat nih di Google apa gadget kan udah ada ya, bisa dilihat, kalian bisa isi presentasi, bisa lihat materi yang saya kasih hari ini di sana. Kalau dilihat di depan kurang jelas, kalian bisa lihat. Kita bahas sama-sama gambarnya. Yang paling atas itu apa? Nah, yang paling atas loh. Oke, jangan agregat ya, jangan besar. Kemudian di breakdown di bawahnya menjadi apa? Sales and apa? Sales and operating plan. Jadi ada rencana dari sebuah departemen produksi dan departemen apa? Sales and operating plan. Nah, kemudian di derivat lagi diturunkan lagi menjadi apa? Master production. Nah, itulah jadwal induk produksi, itu yang akan kita pelajari. Jadi sekali lagi saya tekankan, MPS itu adalah merupakan turunan dari apa yang paling atas? Perencanaan agregat ya. Oke, sekarang bisa dilihat ada dua panah masuk menuju master production schedule. Ada dua panah masuk apa aja? Customer orders, master production. Ya, master production ini kan ada dua panah nih. Iya, Pak. Yang paling atasnya apa? Forecast. Forecast. Yang kedua? Oke. Ada yang tahu nggak forecast itu apa? Ini materi forecast. Yes, betul. Ramalan. Apa yang diramal? Target masih belum tepat. Kalau kita seorang punya industri, Promosi. bukan promosi. Kalau kita punya produksi, rencana produksi berarti harus ada apa ya? Proses. Pas order itu apa? Permintaan. Oke, nah itulah yang kita forecast, yang kita ramalkan adalah permintaan. Oke, itu inputan pertama. Inputan kedua apa? Customer order. Apa itu customer order? Yang membedakan forecast dengan customer order apa? Kalau forecast itu sifatnya udah pasti atau belum? Belum ya. Karena kita masih meramalkan, gitu ya. Tapi kalau customer order udah pasti. Gitu ya. Oke. Setelah kita mendapatkan master production schedule, otomatis kalau kita creating produk, kita butuh material. Jumlahnya harus tepat kan? Kalau misalnya jumlahnya nggak tepat, produk itu jadi atau enggak? Ya, oke. Dari master production schedule kita turunkan, kita derivat menjadi apa di bawahnya? Material requirement planning atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rencana kebutuhan material. Oke, good. Jadi kita merencanakan kebutuhan material setelah kita tahu jadwal produksinya atau master production schedule-nya, kita tahu dalam tiap minggu kita bikin berapa produk, berapa item, otomatis kita butuh kebutuhan material secara tepat, gitu kan ya? Tapi kalau misalnya kita creating a robot, ada satu kepala, satu badan, dua tangan, dan dua kaki. Ketika kita kekurangan satu kaki, jadi produk robot apa enggak? Enggak ya? Ketika kita membuat mobil kurang bannya, itu bisa dibilang produk yang benar apa enggak? Nah, makanya dari master production schedule yang sudah kita susun, itu supaya kebutuhannya benar-benar terpenuhi, maka namanya turunan dari MPS itu adalah MRP. Oke, sekarang lihat sebelah kanan. MPS di sebelah kanan ada namanya Ruhkat Capacity Training. Ruh itu apa ruh? Kasar, kak. Capacity, kapasitas, keren. Oke, kalau kalian diterjemahkan apa? Rencana pemotongan kasar dari sebuah kapasitas, gitu ya. Nah, kapasitas di sini maksudnya adalah meliputi jam kerja, kemudian meliputi jumlah karyawan, kemudian meliputi jumlah mesin, itu adalah kapasitas. Nah, jadi kaitannya dengan MPS ada RCCP, Ruhkat Capacity Plan ini, kira-kira menurut kalian
Tugasnya apa RCCP ini? Terkait dengan kapasitas dan MPS. Ada yang tahu nggak kira-kira? Gunanya apa sih RCCP ini? Ada kapasitas, ada cara produksi. Kira-kira apa yang ingin dilakukan tadi? Menghemat. Apa? Menghemat. Menjalankan kapasitas produksi. Untuk apa? Menjalankan kapasitas produksi. Oke, perencanaan kapasitas produksinya apakah cukup atau enggak gitu ya? Berarti ada proses apa ini? Evaluasi untuk melihat apakah MPS atau master production schedule yang kita buat ini bisa dicukupi dengan kapasitas yang kita miliki. Apakah dari jumlah orang yang cukup, apakah dari jumlah mesin yang cukup, apakah dari jumlah orangnya, mesinnya, kemudian jam kerjanya cukup. Artinya itu gunanya RCCP adalah untuk mengevaluasi itu. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya, jangan anggap ada kamera, nggak apa-apa. Kita anggap kayak kuliah biasanya. Nah, ini saya kasih contoh salah satu proses disagregasi. Jadi kalau misalnya di perencanaan agregat itu dia cuma bilang si pemilik pabrik dia mendeklar bahwa di bulan Januari saya ingin membuat 200 mainan anak-anak. Itu baru rencana totalnya ya. Rencana besarnya. Tapi ketika di disagregasi ternyata ada 3 item produk mainan anak-anak. Apa aja di situ? Mobil-mobilan, boneka, sama mainan edukasi. Dan kelihatan nggak jumlah masing-masing item berapa? Kelihatan ya? Ternyata di bulan Januari itu mainan mobil-mobilan berapa? 100, boneka 5, edukasi in total 200. Ternyata hal yang sama berlaku di bulan Februari dan Maret. Artinya kita bisa melihat bahwa ternyata item mainan itu, mainan anak-anak itu terdiri dari 3 item. Ada mobil-mobilan, boneka, sama edukasi. Oke, contoh kedua. Produk apa yang dibuat ini? Apa produknya? Amplifier. Ada berapa tipe? Ada berapa tipe amplifier? Berdasarkan apa? Watt. Ada berapa watt aja? 75. Oke. Dan ternyata di sini proses disagregasinya yang tadinya bulanan kita disagregasi menjadi apa? Mingguan ya. 1 bulan ada berapa minggu di situ? 4. Berarti ada 2 bulan jadi berapa minggu? 8. Di sini apakah setiap minggu meng-create 3 produk? Tidak. Ternyata ganti-gantian ya. Kayak contohnya di minggu pertama kita meng-create amplifier yang 240 watt sebanyak 100, kemudian di minggu kedua 500 untuk yang 150 watt, dan minggu ketiga berbarengan. Yang 240 watt itu 100, yang 75 watt itu 300, dan di minggu keempat create lagi yang 150 watt itu 500. Nah, ini kira-kira bayangan disagregasinya adalah seperti ini. Kita memecah sebuah rencana yang besar menjadi rencana yang lebih kecil dalam periode waktu yang lebih singkat. Contoh ketiga, ini ada permintaan di bulan Maret 3.000 demand-nya. Nah, terus kemudian ada berapa produk di sini? 3. Oke, terus kemudian kita bisa melihat ternyata dari 3.000 item itu ada 3 produk dan kita pecah menjadi rencana mingguan ya. Nah, untuk produk A itu masing-masing minggu dari minggu ke-9 sampai 12 konstan. Berapa tuh masing-masing? 350 dikali 4 minggu berapa? Berapa? 350 kali 4 berapa? 350 kali 2 aja 700. 700 kali 2 1.400 ya. 1.400, kemudian total semua produksi ABC di bulan Maret berapa? Coba lihat tabel yang atas tuh yang saya lingkarin merah berapa? Hah? 3.000. Oke. Produk A di bulan Maret itu tadi berapa? 1.400. Totalnya 3.000, berarti 1.400 dibagi 3.000 kita dapat persentasenya ya. Berapa persentasenya? Udah kelihatan berapa? 47%. Oke. Yang produk B dan produk C berapa? 26. Masing-masing 26,5% ya. Artinya apa? Dari data ini kalian bisa melihat nggak produk apa sih yang menjadi top produk? Kenapa? Persentasenya paling gede ya? Persentasenya paling gede. Oke, berarti dia bisa dikatakan begini nggak?
karena dia penjualannya paling gede, presentasinya paling gede, artinya dia adalah prioritas produk dari yang tadi bisa dikatakan ini juga nggak? Artinya dia produk yang paling banyak menyumbang omset buat kita. Bisa. Oke, bisa juga dikatakan ini nggak? Apakah produk A termasuk produk yang menyumbang keuntungan terbesar buat kita? Bisa ya? Oke. Sekarang saya kalian pernah dengar kan ada Garuda Food, terus kemudian Indofood, Adobe. Mereka punya banyak varian produk kan? Oke. Mereka punya produk. Contoh, kita persempit lagi. Misalnya kita ngomong di produksinya Indomie. Indomie variannya ada banyak. Mie rebus, mie goreng. Punya top produk nggak? Top produk Indomie apa? Kenapa Indomie goreng? Enak. Oke. Tapi kalau misalnya kita analisis artinya kalau misalnya kita bikin persentase yang ini berdasarkan persentasinya berarti Indomie goreng dia punya persentase terbesar ya di antara produk-produk yang lain. Bukti dari apa? Ternyata dia dijadikan konten oleh konten kreator nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga ya. Itu. Nah, seorang production designer dia juga harus bisa tahu artinya dari beberapa varian produk yang kita buat, top produk kita apa sih? Dan biasanya top produk ini akan lebih diprioritaskan dari produk-produk yang lain kan ya? Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu fungsi dari disagregasi. Jadi kita bisa tahu top produk kita apa sih? Dan misalnya dia akan diutamakan dari produk-produk yang lain. Oke, contoh berikutnya. Ada sebuah industri, dia punya dua produk apa aja? Super soda sama fresh soda. Top produknya yang mana? Top produknya Super ya? Kenapa super soda jadi top produk? Karena dia 60% ya. Oke, karena dia 60%. Nah, yang sisanya yang fresh soda berarti 40%. Nah, di sini dikasih tahu pabrik ini dia punya satu mesin ya. Ini cuma satu mesin. Cuma satu mesin, kapasitasnya adalah 2.200 liter per bulan atau 2.750 gelas per minggu. Ingat baik-baik. Kita acuannya pakai gelas aja deh. 2.750 gelas per minggu. Kalau ditambah lembur jadi berapa? 3.500. Otomatis kapasitas maksimalnya kalau dia lembur berapa? 3.500 ya. Oke. Kita diminta dari perencanaan agregat di atas buatlah jadwal induk mingguan untuk masing-masing produk. Jadi kita disuruh mendisagregasi rencana ini. Oke, ini rencana besarnya, agregatnya. Dari bulan Januari sampai bulan Juli kita lihat yang dalam satuan gelas aja 7.500. Otomatis 7.500 ini harus kita breakdown produk super soda sama fresh soda. Komposisinya berapa persen tadi? Yang super soda? 20% dikali 7.500 gitu kan ya? Terus yang 40% punyanya si fresh soda kita kali 7.500. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, dalam sebulan yang super soda 4.500, yang fresh soda 3.000. Otomatis kita breakdown lagi ya. Yang tadinya bulanan menjadi mingguan. Otomatis berubah lagi nominalnya. Yang tadinya super soda 4.500 sebulan jadi 1.125 dan 750 untuk fresh soda dalam seminggu. Oke. Kemudian kita manifestasikan dalam sebuah rencana produksi mingguan. Jadinya kira-kira seperti ini. Hanya saja dengan rencana produksi kayak gini, ini nggak kurang efektif. Karena apa? Mesinnya cuma satu. Nah, sedangkan dalam seminggu harus gantian gitu. Kita bikin super soda dulu, terus kemudian fresh soda. Kayaknya ini nggak efektif. Lebih baik kita bikin minggu pertama fokus super soda dulu karena dia top produknya ya. Top produknya. Dan minggu kedua baru kita bikin yang fresh soda. Minggu ketiga juga gitu, super soda dulu, baru yang ketiga fresh soda. Maka otomatis ada pengakumulasian. Minggu pertama dan minggu kedua milik super soda yang jumlahnya 1.125 dikali 2 berapa? 2.500 ya. Nah itu kita kerjakan di minggu pertama. Nah sedangkan yang fresh soda minggu pertama dan minggu kedua kita kerjakan di minggu kedua. 750 dikali 2 berapa? 500. Maka rencananya menjadi seperti ini.
Minggu pertama di situ berapa? 4.200 kan? Nah, pertanyaannya adalah saya membutuhkan kreativitas jawaban kalian dengan kondisi kayak gini. Kita punya satu mesin dan terjadi over capacity. Berikan jawaban kalian. Ada beberapa alternatif solusi. Apa aja coba? Ada yang bisa kasih jawaban kan? Apa Mbak? Tambah karyawan. Ngaruh nggak nambah karyawan? Nambah mesin. Sebanyak apapun kita nambah karyawan nggak nambah? Masih nambah kapasitas mesin. Nambah kapasitas mesin. Soal tambah satu lagi gitu ya. Jadi pekerjaannya super soda sendiri, mesin sendiri, yang fresh soda mesin sendiri gitu ya. Cuma konsekuensinya apa? Biaya ya. Oke, tapi ini bisa menjadi solusi satu. Oke, solusi satu. Solusi berikutnya apa lagi? Sama dengan bahan baku. Perusahaan lain subkontrak ya. Bisa. Itu solusi 2. Solusi 3. Penambahan bahan. Kalau penambahan bahan kayaknya kondisi kita udah overcapacity. Apa? Memperbesar gudang tidak menyelesaikan masalah karena kita ini sedang bikin rencana produksinya. Ya, karena kapasitasnya udah banyak kan nih. Artinya kita harus mengakali supaya kapasitasnya cukup. Tadi udah pertama dengan menambah mesin oke, kemudian kontrak oke. Solusi ketiga apa lagi? Kalau memperpanjang waktu produksi, Memperpanjang waktu produksi nggak ngaruh karena ini kan kita akhirnya sudah kita bikin berapa? 4 bulan ya, 7 bulan ya. Pengurangan pekerjaan dan Artinya dengan rencana produksi dengan periode yang ada sebisa mungkin kita selesaikan dengan itu. Jangan malah memperpanjang. Kalau bisa kenapa? Bagi apa? Karena ini. Oh, oke. Proporsinya berubah. Oke. Berarti kita udah nggak mengacu lagi dengan 60-40 ya. Berarti kita proporsi kita ubah ke 60-40, tapi dengan menyesuaikan misalnya 4.200 jadi 3.500 gitu ya. Sisanya dialihkan ke yang lain gitu ya. Oke, itu adalah solusi yang ketiga dan itu memang benar dan bisa dibilang itu adalah solusi yang paling memungkinkan karena tadi konsekuensinya ketika kita pakai penambahan investasi mesin, penambahan satu mesin, investasi mahal. Subkon pun juga butuh biaya kan ya? Nah, makanya di sini benar kita bisa mengubah proporsinya. Solusi ketiga. Yang tadinya 4.200 kita turunkan jadi 3.500, terus kemudian yang tadinya 2.800 sekarang jadi 3.000, jadi sama. Posisi sama-sama 3.500. Gitu ya. Jadi gini, mata kuliah kita ini terutama ilmu-ilmu teknik industri ya, kalau misalnya dibilang ilmu eksak ya ilmu eksak, tapi ternyata jawabannya itu sangat subjektif. Ya, kayak misalnya ada yang udah ngerjain tugas tempat, yang cara agregat. Itu kan ada beberapa skenario ya. Ada yang produksi konstan, terus kemudian apalagi subkon ya, terus kemudian case strategi, penambahan pengurangan karyawan, terus kemudian mix ya, mix strategi. Nah, itu kan final goal-nya apa? Menciptakan suatu biaya paling rendah, gitu kan ya? Nah, sedangkan alternatif skenario-nya itu ada banyak. Apa yang saya berikan jawaban di situ mungkin ada yang paling rendah, kalian mungkin bisa menemukan skenario yang lebih murah lagi. Jadi secara konsep perhitungannya mungkin kalian punya konsep perhitungan yang berbeda, tapi bisa menghasilkan biaya yang lebih rendah. Dan kira-kira di ilmu teknik industri juga kira-kira demikian. Tidak pernah ada jawaban yang pasti. Yang adalah jawaban yang lebih baik. Gitu. Makanya ketika saya memberikan jawaban ini mungkin untuk sementara ini adalah solusi yang paling bagus ya. Tapi bisa jadi nanti ada solusi yang lebih bagus lagi. Tidak menutup kemungkinan. Makanya ilmu teknik industri ini menarik. Meskipun katanya ilmu eksak, tapi juga ternyata ada selalu perhitungan-perhitungan yang membuat kita selalu berpikir kreatif. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke. Nah, di sini ada definisi master schedule. Jadi beberapa literatur memang ada yang mengatakan bahwa ini sebelum diturunkan menjadi MPS dia jadi MS dulu. Tapi ada beberapa literatur yang lain mengatakan bahwa dari setelah perencanaan produksi agregat langsung MPS ada juga. Gak apa-apa. Tapi yang secara benang merahnya kita bisa ambil kesimpulannya adalah turunan atau derivat dari sebuah perencanaan agregat itu pasti ujung-ujungnya adalah MPS, Master Production Schedule. Dan bahkan di sini dibilang di poin terakhir
Master schedule pasti akan menghasilkan MPS, gitu ya. Nah ini bisa dibilang definisinya perencanaan agregat itu 12 bulan, sementara master schedule itu 12 minggu. Diupdate setiap 2 minggu. Makanya kita harus memiliki rencana agregasi untuk 12 minggu berikutnya. Nah ini kita udah mulai masuk MPS. Master Production Schedule dalam bahasa Indonesia disebut dengan jadwal induk produksi atau rencana induk produksi, gitu ya. Sebuah disagregasi dan implementasi perencanaan produksi atau agregat planning. Lagi-lagi disebut tuh. Jadi dari perencanaan agregat disagregasi menjadi sebuah MPS. Pernyataan produk akhir end item apa saja yang akan diproduksi, berapa jumlahnya dan kapan waktunya ini. 3 poin penting ini ketika kita membuat MPS pasti kita akan tahu produk apa yang dibuat, kapan dan berapa jumlahnya. MPS juga menunjukkan kapan produk akan tersedia untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau ramalan permintaan. Nah, itu selalu 2, forecast atau customer order itu tadi. MPS adalah sebuah pernyataan produksi, namun dia bukan sebuah ramalan. Jadi kalau peramalan tadi sifatnya belum pasti ya. Kalau MPS ini dia udah pasti karena namanya juga rencana produksi. Itu pasti sudah pasti dan harus kita eksekusi. Kira-kira seperti itu. Sasarannya mengkonversikan rencana produksi menjadi kebutuhan end item untuk produk yang spesifik dan kapasitasnya. MPS bisa diterapkan di seluruh perusahaan manufaktur. Nah, memang karena ini mata kuliahnya adalah perencanaan dan pengendalian produksi, makanya dia pasti final goalnya adalah creating product. Industri yang creating product adalah industri manufaktur ya. Kalau industri jasa dia nggak bisa kita terapkan ini. Tujuannya adalah membuat jadwal produksi untuk menghasilkan end item sesuai dengan permintaan yang diterima, membantu proses perhitungan MRP karena kita tahu MRP itu merupakan turunan dari apa tadi? MRP turunan dari MPS ya. Oke. MPS juga membantu proses perhitungan RCP, memenuhi target tingkat pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya produksi dan mencapai target tingkat produksi tertentu. Ini adalah tujuan fungsinya. Menjadwalkan produksi dan pembelian material untuk produk jadi, menyatakan jumlah yang harus diproduksi, kapan mulai diproduksi. Sebuah input buat MRP juga input buat RCCD. Dasar untuk menentukan kebutuhan sumber daya seperti pekerja, jam, sinergi dan sebagai dasar untuk membuat janji pengiriman produk ke pelanggan. Jadi ini tujuan dan fungsi dari MPS. Karakternya, MPS itu menguraikan atau disagregasi rencana produksi yang agregat dibuat dalam jumlah besar untuk membuat, maka MPS disebut produk yang lebih spesifik, rencana yang lebih kecil. Dijabarkan menjadi sebuah bill of material. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bill of material? Komponen dari suatu produk atau struktur produk ya. Bill of material. Ini kalian harus mulai familiar dengan istilah-istilah ini. Itu bisa disebut dengan struktur produk. Oke. Sekarang kalau misalnya kita pengen bedah produk, ini aja deh yang gampang. Bangku kuliah. Ada komponen apa aja? Ada mulia ya. Ada plastik. Lem. Bisa. Kalau lem itu dia bukan material ya, dia karet. Lulit. Ada karet ya? Tulisan. Oke. Baru kuliah kita segini banyak. Kebayang nggak kalau misalnya kita harus menguraikan membuat bill of material dari sebuah handphone listrik atau motor atau mobil. Nah, makanya tadi kita tahu dari perencanaan agregat atau agregat training turunan jadi apa dan jadi apa dulu? Dari agregat training kita turunin jadi apa? MPS kita turunin jadi MRP. Nah, kan tadi saya bilang untuk menciptakan suatu MPS kita butuh kebutuhan materialnya harus tepat kan? Makanya kita turunin ya. MRP itu menggunakan MPS.
kebutuhannya berapa, produknya berapa, itu harus cepat. Kalau misalnya murah aja, itu pasti produk itu nggak akan jadi. Kira-kira seperti itu. Deal material. Nah, MPS dikembangkan agak sedikit berbeda tergantung dari jenis industrinya. Ada yang masih ingat nggak? Ada ATO, ayo, ada ATO, ETO, MTS, dan MTS. Ayo ATO dulu. Apa ATO? Ini materi yang kita pertama kali ketemu nih, materi 1. ATO. Apa? Rata-rata bukan, non average. Ayo. Ayo bongkar lagi, ayo. Apa ATO, ayo. Assembly order apa contohnya? Barang yang baru dirakit ketika dia ada pesanan apa contohnya? Kue, HP, laptop, mobil, TV, motor, ya kan? Segala sesuatu komponen yang dirakit itu dia baru dibikin ketika dia ada orderan, assembly order. Sekarang ETO, apa ETO? Engineering order. Oke, mulai buka engineering order. Apa contohnya? Software, apa lagi? Printer, oke, good. MTS, apa ini contohnya? Ya, artinya industri manufaktur secara umum pasti dia MTS ya. Apa lagi coba? Contohnya apa? Usahanya mama bikin kue lebaran termasuk apa? Nastar. Maksudnya back to stock apa back to order? Order. Jadinya mama baru bikin kalau ada orderan gitu kan? Oke, berarti udah paham ya. Berarti manufaktur secara umum dia masih di sini ya. Tapi kalau mau BKM atau itu maksudnya termasuk kayak oke pembuatan kaos sablon, yang saya sampai itu. Jangan katakan juga masuk ke sini ya. Paham ya? Kita refreshing lagi nih kita. Oke. Dalam menyusun MPS dibutuhkan antara lain peramalan permintaan sama customer order. Ini yang dua tadi ya. Masih antara dua. Peramalan permintaan atau customer order. Ada safety stock sama permintaan dari gudang. Sumber dayanya ada bahan baku atau material, kapasitasnya, waktu kerja, lembur, kontrak. Nah, inputannya ada banyak. Kalau misalnya kita ngomongin rencana produksi, itu ada banyak. Pasti demand forecast, production cost, inventory cost, customer orders, inventory, supply, load, sampai kapasitinya. Terus kemudian outputnya kita bisa tahu jumlah yang produksi berapa, leveling cost, staff levelsnya berapa, jumlah yang diajukan kepada atau available promise-nya berapa, perakiraan jumlah sisa di akhir periode atau apa namanya inventory dari tiap-tiap periode itu kita bisa tahu berapa. Nah ini perbandingan antara master schedule dan master production schedule ya bisa dibaca. Kalau MPS itu untuk menentukan promise inventory, sementara production requirement available adalah untuk menjanjikan inventory untuk setiap periode waktu. Oke. Nah ini lagi-lagi diulangi lagi bagaimana dari sebuah perencanaan agregat menjadi MPS menjadi MRP ini. Jadi gambar ini harus kalian hafalkan ya, harus paham. Ini aliran prosesnya, diagram alirnya dari sebuah MPS. Nah ini bisa dilihat inputannya selalu forecast sama customer order. Ide pokoknya adalah kita memiliki peramalan yang menjadi pesanan order aktual ketika kita menerima pesanan pelanggan.
ada project on hand inventory dan lain-lain. Nah, ini yang akan saya coba kalian bisa untuk mengerjakan. Saya akan coba menjelaskan tentang pembuatan dari sebuah master production schedule. Dan tadi saya minta ada volunteer ya. Satu cewek, satu cowok. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Yang cowok? Ayo, ini volunteer please, cowok. Raihan Putra Kurniawan, ya Pak. Ini Pak, siapa? Semangat sekali. Wih, ayo semua semangat. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu di NPS. Si Mas. Di sini ada stok awal berapa? 4. Oke, di sini ada tadi 2 inputan NPS apa? Oke, ada body. Apa itu body? Body adalah projected on hand inventory. Artinya ini kan ada setiap minggu ya. Nah, ini kita akan mengetahui di akhir minggu itu kita punya inventory berapa. Ini projected on hand inventory. NPS, setiap kali nanti inventory-nya negatif, minus, otomatis produksi harus dilakukan. Setiap kali produksi dilakukan atau kita menginisiasi NPS, itu adalah sejumlah item. Nah, ini biasanya ini sudah ditentukan di soal ya. Di sini dikasih tahu setiap kali produk negatif kita harus melakukan produksi, dan setiap kali produksi dilakukan jumlahnya adalah 70 item. Oke, sekarang gini Mas mulai. Stok awal ada berapa? 64. Ada forecast dan customer order. Mana yang lebih besar? Customer order ya? Berapa? 3. Stok awal 64 dikurang 33 berapa? 31. Tulis Mas di sini 31. Oke. Berarti di end of week 1, di akhir dari minggu pertama, inventory-nya berapa? 31. Oke, kita lihat minggu kedua. Forecast 30, customer order 20. Mana yang lebih besar? Stok terakhir adalah berapa? Dikurang yang besar tadi berapa? Berarti 31 dikurang 30. Oke. Berarti di akhir minggu kedua, inventory berapa? Masuk ke minggu ketiga, mana yang lebih besar? Berapa? 30. Berarti 1 dikurang 30 berapa? Minus 29. Tulis Mas, minus 29. Tadi kata-kata siapa? Ketika inventory membagi nilai negatif, maka kita harus memproduksi ya. Setiap kali produksi, NPS itu dia menghasilkan berapa item? Tulis di sini NPS-nya 70 item. Ya. Nah, sekarang kita punya produksi 70, kita jadi punya 70 item kan? Yang 29 sudah ketutup kan? Kalau surplus kan? Artinya kita kurangi 70 dikurang 29 berapa? Ganti Mas, minus 29 nya. Ganti ya. 41. Oke. Berarti di end of week 3 berapa? Inventory-nya? 41. Masuk minggu keempat, mana yang lebih besar? Oke. Oke, 30. Berarti 41 kurang 30 berapa? 11. Di akhir minggu keempat berapa inventory-nya? 11. Masuk minggu kelima. Mana yang lebih besar? Oke. Berarti apa kurang apa? 40 kurang 11 atau 11 kurang 40? Selalu inventory dikurang dengan yang ini ya, Pak. Oke, 11 kurang 40 berapa? Minus 29. Artinya kalau minus 29 apa? Kita harus produksi berapa? 70 kurang 29 berapa? Nah, di minggu ke-6, 7, 8 udah nggak ada customer order, berarti memang belum ada order. Sekarang berarti kita pakai forecast ya, berarti di akhir minggu kelima berapa inventory-nya terakhir tuh? 39. Ya, oke. Artinya kalau minus 39 harus apa? Dan terakhir minus 9.
Ada yang nggak ngerti nggak? Oke, belum. Oke, belum. Habis ini cewek ya gantian siap-siap. Nah, ATP-nya adalah available to promise. Available to promise itu adalah seperti janji yang diberikan oleh kayak misalnya, bro, sampai minggu keberapa masih punya produk nggak? Nah, available to promise itu untuk menghitung hanya dihitung di minggu pertama dan minggu-minggu lain yang ada MPS-nya. Yang ada MPS-nya minggu berapa aja? 5. ATP-nya akan muncul di sini. Nah, artinya nanti kita akan tahu dari satu periode ke periode lain yang ada MPS-nya, kita bisa tahu berapa produk yang bisa kita janjikan ke customer. Itu namanya available to promise. Jadi bukan PHP ya, tapi ATP itu bisa janji produk sendiri. Nah, cara menguji itu bagaimana? Untuk minggu pertama adalah bisa dilihat di sini stok awal berapa? Ada MPS nggak? Ada. Oke, 64 tambah 0 berarti 64 ya. Nah, batas sampai ada MPS lagi di minggu keberapa? Di sini ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin ATP, kita fokus kita ke customer order. Oke. Sampai minggu ketiga. Berarti customer order 1 dan 2 berapa? 33 tambah 20 berapa? 3 ya. Sementara tadi 64 tambah 0 berapa? 64. 64 dikurang 53 berapa? 11. Ya, 11. Bukan di sini. Oh, salah. Oke. Berikutnya. Di minggu berapa yang ada MPS-nya? 3, Pak. 3. Baru ada MPS lagi minggu berapa? Berarti 2 periode ini kita hitung ya. Customer order-nya adalah 10 dan berapa? 14. Sementara MPS-nya berapa? 70 dikurang 14 berapa? 6. Berapa? 56 sama 66? 56. Oke, 56. Nego. 56. Oke. Ada MPS lagi di minggu berapa? Di sini ya. Berarti yang kita hitung customer order-nya berapa? 2 tambah 0. 70 dikurang 2 berapa? 8. Tulis. 8. Nah, yang ini karena dia jempetan berarti cuma kurang 70 barang kurang 0 berapa? 70. Yang ini kurang 20 berapa? Kasih Mas. Kasih tepuk tangan. Oke, 64. Ada yang masih bingung nggak? Siap. Cewek siap ya. Ada yang mau mengajukan diri nggak cewek? Ini sama-sama seperti yang slide. Kalau yang berikutnya ini saya akan modify soal sisa. Ayo cewek yang mau mengajukan diri nggak? Nah, dia nanya tadi tuh, Pak Satu dari mana? Mana tadi yang ngomong? Aduh, Davina. Tadi yang nanya Pak Satu dari mana? Ayo Bang, Bapak bantu lebihnya. Ini udah difoto ya? Foto ya? Saya modifikasi soalnya ya.
sebanyak berapa? 50. Silakan Mbak. Apa Mbak? Iya. Stok awal berapa? Kita apa ini? Yang paling besar yang mana? Oke. Stok awal dikurang berapa? 2 atau min 2? Karena apa? Stok awal dikurang ini ya. Berikutnya. 19 kurang 2. Ya, berapa? Min 17. Minus. Iya, 19. Berapa? Oke, kalau minus artinya apa? Kita posisi ya. Sekarang posisi berapa? Nah, berarti sekarang posisi stoknya berapa? Oke, good. 33. Berarti at the end of itu berapa inventory-nya? 33 dikurang berapa? 13 sama 17. Yang paling besar yang mana ya? 33 kurang 17 berapa? 16. Di minggu ketiga inventory berapa? Lanjut. Lanjut minggu kelima. Yang kohi atau customer order, ayo. Gimana konsepnya? Stok awal 20. Ya, awal 12. Berarti 12 dikurang 20 atau 20 dikurang 12? 20 kurang 12 berapa? Oke, good. MPS berikutnya ada di berapa? Berarti yang kita hitung ada berapa periode nih? 3. Apa aja? 19, 12 berapa? 3, MPS-nya berapa? 48. Berikutnya di minggu berapa? 5. Berapa akumulasi customer dunia? 13 atau berapa?
Ayo, Ini forecast sama customer ordernya nggak saya ubah, paling punyanya MPS sama safety stocknya apa stok awal. Ada rekomendasi berapa stok awalnya? 30. Berapa? Minus 9. Gak ada yang namanya. Berapa? MPS-nya berapa? Karena kita mau ATP-nya. Yang pertama nggak ada ya, sekarang cuma 40 kurang. Berapa PM yang kita itu? Iya. Ini sampai sini, mau hitung berapa? Bantuin coba temannya nih berapa? 13 tambah 16 berapa? 29 tambah 13. 42 tambah 17 49 tambah 14 berapa? Udah dihitung belum? Berapa? Apa ordernya? 3 tambah 69 tambah 11. Iya, berarti 100 tambah 3 bener dapat 8. Bener nggak? Bener. Boleh Pak? Oke, kasih tangan. Ya kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya MPS atau produksi yang kita buat itu berpengaruh terhadap ini ya. Kalau misalnya MPS yang kecil, kita harus berkali-kali. Di setiap minggu berapa kita harus MPS lagi. Gitu. Kita MPS-nya kita besarkan, berarti cuma sekali doang ya, di minggu ketiga doang. Dan stok awal juga lumayan berpengaruh ya terhadap pengerjaan
pertanyaan saya, mungkin nggak ya ATP ini kan adalah suatu janji yang diberikan perusahaan kepada customer-nya. Mungkin nggak ATP ini nanti bernilai negatif? Iya, mungkin kan. Jawaban liar kalian aja, kira-kira mungkin. Mungkin ya. Oke, dan itu memang beneran kejadian pernah ada. ATP-nya bernilai negatif. Perusahaannya kamu. Oke. Ada yang masih mau nyoba lagi? Ya. Coba ya. Ini ada di tugas ke-6 minggu depan itu. Mau lagi? Ini soal ini tadi yang ada berapa soal tadi? Iya. Ini ada di minggu ke-6 nanti tugasnya, termasuk nanti bikin soal RCT. Di sini dibilang kalau setiap kali kita updating ATP, setiap kali ada tambahan pesanan barang baru harus segera dimasukkan ke dalam jadwal. ATP harus diupdate untuk merefleksikan pesanan pelanggan yang baru. Tim marketing bisa menggunakan jumlah ATP terbaru untuk menginformasikan di sini tanggal pengiriman yang ada di sini ke pelanggan. Nah, di sini dikasih tahu ciri-ciri sebuah NPS yang efektif itu apa? Nah, ini bisa dilihat ya. Pertama adalah menjadi sebuah dasar penggunaan sumber daya manufaktur yang baik. Yang kedua, pemenuhan janji pengiriman ke pelanggan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah antara bagian sales dan bagian produksi. Yang keempat, mencapai strategi objektif perusahaan. Nah, NPS bisa berubah. NPS bisa berubah. Di antaranya karena apa? Pertama, pelanggan membatalkan atau merubah pesanan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia cancel order, otomatis berpengaruh terhadap NPS yang kita buat ya, secara produksi. Dan kebayangkan kalau misalnya kita di minggu pertama ini tiba-tiba forecastnya atau tidak berubah, ini akan berdampak kepada minggu berikutnya ya. Perencanaan produksi kita apa NPS kita akan berubah. Makanya itu akan bahaya banget kalau misalnya pelanggan itu bisa berubah pesanannya. Nah, yang kedua, mesin produksi rusak. Ada penambahan mesin juga. Otomatis kalau mesin produksi rusak, kapasitas kita berkurang ya. Dan kalau penambahan mesin, justru penambahan kita mesin bisa lebih cepat, tapi itu juga akan merusak NPS yang sudah kita buat, yang harusnya bisa lebih cepat karena ada penambahan mesin baru, gitu kan? Tapi ya itu karena ada penambahan mesin itu, otomatis harusnya pekerjaan itu bisa lebih cepat kita selesaikan. Otomatis NPS nanti berubah kalau ada penambahan mesin. Yang ketiga, pemasok atau supplier itu bermasalah dan pengirimannya terlambat. Bisa kebayangkan kita punya rencana produksi udah matang, tiap minggu kita mau produksi berapa, tapi suppliernya nih anggot-anggotan, kantornya suskanya nih, otomatis itu akan mengganggu dari rencana produksi yang kita buat. Dan yang keempat, proses produksi menghasilkan banyak sampah atau sisa dari yang normal. Akibatnya apa sih kalau NPS ini berubah? Pertama, bisa mengakibatkan kekacauan produksi. Jadi memang nggak main-main gitu. Kalau misalnya NPS berubah itu produksi bisa kacau. Terlebih jika perubahan di dalam waktu dekat. Jadi kalau dalam waktu dekat melakukan perubahan itu pasti akan bahaya. Biaya meningkat untuk rerouting, rescheduling, extra setups, expediting, dan work in progress atau yang ketiga, pelayanan pelanggan itu menjadi menurun atau jadi semakin buruk. Adanya perubahan pengiriman produk, rusak jadwal, dan pokoknya bisa bikin customer itu kecewa. Kesalahan dalam mengubah NPS juga bisa meningkatkan inventory, di mana kita tahu inventory itu beban buat perusahaan kan? Inventory itu beban nggak? Beban. Karena apa? Ada biaya dulu nggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita ada inventory yang banyak, itu adalah merupakan beban bagi perusahaan. Maka bisa mungkin kita meminimalisir inventory. Dan yang terakhir, menurunnya kredibilitas proses perencanaan. Jadi biasanya tentang production planner-nya atau manajernya juga, gimana sih bikin rencana kok
berdiri gitu kan, karena dia tidak bisa konsisten membuat sebuah rencana produksi yang baik. Jadi kredibilitasnya jadi menjadi dipertanyakan. Nah sekarang time phases-nya ada frozen zone, flashy zone, sampai liquid zone, di mana di frozen zone ini perubahan MPS di zona ini akan mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, efisiensi menurun, layanan pelanggan turun, approval yang dibutuhkan juga berubah di frozen zone. Nah berikutnya ada slashy zone, di mana ini reschedule MPS tidak bisa dilakukan. Baru yang terakhir liquid zone ini adalah perubahan MPS masih bisa dilakukan. Kira-kira time fencing itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal atau di minggu akhir kita pengen merubah MPS itu agak susah dan agak riskan. Tapi kalau masih di akhir-akhir, tadi minggu ke-7, minggu ke-8 itu masih oke karena masih jauh. Ya, ini secara time fencing ini. Nah berikutnya saya akan membahas tentang tadi RCCP. Tadi digunakan apa? Untuk apa? Evaluasi ya. Apakah kapasitas yang kita miliki itu memenuhi atau tidak? Memeriksa kemampuan MPS dengan ketersediaan pekerja, kapasitas mesin, ruang, penyimpanan, kemampuan vendor. Dan RCCP hanyalah sebuah pemeriksaan kasar, makanya lengkap ini pemeriksaan kasar untuk memastikan bahwa MPS dapat jalan, dapat tercapai atau layak. Salah satu teknik yang digunakan, nah ini di metode ini di